Halo guys, welcome back to Learning with Patience. Di video kali ini, saya akan membahas soal latihan soal reading di dalam tes IELTS. Jadi lebih lanjutnya, ayo kita mulai. Oke teman-teman, ayo kita mulai video kali ini. Jadi di video kali ini, saya tidak akan berbicara mengenai materi bahasa Inggris umum ya, tenses dan yang lain-lain. Tapi di video kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya menjawab soal reading di dalam tes IELTS. Nah, sebelumnya saya sendiri sudah pernah mengambil tes IELTS di tahun 2021 untuk keperluan lanjut studi S2. Kemudian saya dapat nilai reading itu 6,5, kemudian overall skornya itu 6,5 juga. Nah, tes IELTS yang saya ambil itu tes yang akademik ya, yang memang diambil untuk keperluan studi lanjut. Oke, sebelum kita lanjut membahas soalnya, kita lihat dulu ya. Soal ini diperoleh dari, nanti linknya saya sertakan di deskripsi, tapi kurang lebih nanti tampilan websitenya seperti ini, ielts.idp.com. Nanti kita bisa centang reading, kemudian setelah itu kita centang juga akademik. Oke, terus turun ke bawah. Nah, di sini kita bisa klik PDF dan keluar. Oke, ini sama seperti yang akan saya bahas. Nanti kita bisa pilih aja di sini di paper base atau di computer teleport. Kita bisa pilih mau yang mana. Itu terserah. Oke, dan sebelumnya saya juga mau jelaskan. Jadi sebenarnya IELTS itu ada berapa jenis. Kalau kita buka di ielts.org, di sini dijelaskan kurang lebih ada sekitar 3 jenis tes IELTS. Yang pertama akademik. Nah, di sini dijelaskan kalau akademik itu digunakan untuk belajar di negara di mana di situ menggunakan bahasa Inggris. Negaranya menggunakan negara yang di dalamnya digunakan bahasa Inggris. Oke, untuk keperluan apa? Universitas, higher education, dan professional registration. Jadi untuk teman-teman yang ingin studi lanjut atau bahkan studi S1 di luar negeri, itu yang jelas teman-teman pertama harus lihat dulu universitasnya nerimanya tes apa, apakah IELTS atau TOEFL. Kan? Kalau memang nerimanya TOEFL ya jangan ambil IELTS, kalau nerimanya IELTS ya jangan ambil TOEFL. Kalau dia nerima dua-duanya ya silahkan disesuaikan dengan kemampuan teman-teman sendiri, apakah budgetnya atau mungkin teman-teman lebih seretnya ke yang mana, yaitu silahkan saja. Kemudian yang kedua ada IELTS General Training. Di sini dikatakan kalau IELTS General Training itu cocok untuk yang tujuannya untuk pindah ke negara-negara berbahasa Inggris. Ya, dan juga katanya di sini untuk yang belajar di bawah, berarti di bawah degree level, artinya ya di sekolah-sekolah yang bukan universitas. Nah, the test assesses everyday English language skills, artinya dia tes ini menguji kemampuan bahasa Inggris umum sehari-hari yang akan diperlukan untuk situasi sosial dan juga di lingkungan kerja. Nah, yang terakhir ada IELTS Life Skills. Di sini untuk visa ya, untuk family visa, extension to family, spouse, a partner visa, indefinite leave to remain, or citizenship. Oke. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman. Di sini ini merupakan this is an extract from an academic reading passage. Artinya ini merupakan cuplikan dari tes reading ya, dari tes reading. Ini IELTS-nya akademik. Jadi kita akan menemukan banyak istilah-istilah yang spesifik ke dalam bidang ilmu tertentu. Dan ketika kita lihat soal seperti ini, kita akan cukup terintimidasi karena soalnya ini kalimatnya, paragrafnya banyak gitu ya. Dan juga kalau kita baca ini kayaknya banyak banget hal-hal yang nggak kita tahu. Tapi triknya adalah ketika kita mendapatkan soal, apalagi kita sedang tes, itu kan kita terbatas dengan waktu. Ya, kita diberikan waktu, kita nggak punya sehari. Maksudnya nanti waktunya habis kan harus dikumpulin gitu. Makanya ketika dapat soal seperti ini, salah satunya cara terbaik adalah langsung lari ke soalnya. Biar kita bisa ngambil informasi spesifik gitu. Kalau kita baca dari awal itu terlalu makan banyak waktu. Oke, yang pertama question 9 to 13, complete the table below. Choose no more than 3 words. Artinya jawabannya itu tidak boleh lebih dari 3 kata, maksimal 3 kata. From the passage for each answer.
Write your answers in boxes 9 to 13 on your answer sheet. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada tabel nih. Tabelnya species, size, preferred climate, complementary species, start of active period, number of generations per year. Kita lihat di sini apa namanya? Tadi kan kalau kita lihat sekilas itu membahas tentang dung beetles. Nah, beetle itu kan kumbang. Nah, dung itu artinya kotoran. Jadi kurang lebih apa namanya? Tabel ini itu membahas tentang kumbang dung beetle. Nah, kita lihat di sini. Spesies, ada size, ada preferred climate. Artinya ada spesies, ukuran, dan juga kondisi iklim yang nyaman untuk mereka. Kita lihat nomor 9 di sini. Ini kita lihat ke kiri ya. Ini ada hubungannya sama size, ada hubungannya sama spesies, Spanish. Jadi untuk menjawab soal ini, kita harus cari di teks yang berhubungan dengan Spanish. Nah, teman-teman, kita langsung dalam menjawab soal-soal tersebut kita gunakan teknik yang namanya scanning ya. Kita membaca sekilas, kita ambil informasi-informasi spesifik yang kita perlukan. Tadi kan soal yang nomor 9 itu berhubungan dengan iklim yang nyaman untuk spesies yang dari Spanyol ya, yang Spanish species. Nah, kita baca aja dari awal. Kita cari, coba pertama kata kuncinya adalah Spanish. Kita lihat nomor 1 paragraf pertama nggak ada. Oke, set. Nah, ini di sini ada Spanish. Oke. The shallowest tunnels belong to a much smaller Spanish species that buries dung in chambers that hang like fruit from the branches of a pear tree. Oke, kita belum menemukan informasi tentang iklim ya. Ini malah menjelaskan South African. Oke, lanjut. Nah, di paragraf terakhir nih. For maximum dung burial in spring, summer, and autumn, farmers require a variety of species with overlapping periods of activity. Okay. In the cooler environments of the state of Victoria, the large French species is much. Artinya gini. Untuk lingkungan yang dingin ya di Victoria, maka spesies dari French yang dari Prancis yang besar itu dibarengkan gitu ya, dipasangkan dengan spesies yang lebih kecil yaitu temperate climate Spanish species ya, yang temperate gitu kan. Berarti jawaban nomor 9 adalah temperate. Kita masuk ke nomor 9 sini. Oke. Maka jawabannya temperate. Oke. Selesai. Nomor 10 masih berhubungan dengan spesies yang dari Spanyol, start of active period. Artinya dia mulai aktif kapan mulai aktif. Oke, sudah dapat. Nah, di sini lanjut kita baca the former. Nah, ini kan teks ya, teman-teman. Kita jangan lepaskan teks dari konteks. The former artinya di sini mengacu ke si French species ya, artinya. Are slow to recover from the winter cold and produce only 1 or 2 generations of offspring from late spring until autumn. Oke, the latter artinya ini membicarakan yang ini, yang Spanish. Which multiply rapidly in early spring. Nah, ini jawabannya teman-teman. Early spring ya. Multiply rapidly artinya dia aktif berproduksi. Berarti ini menandakan dia aktifnya mulai di mana? Di early spring, di musim semi awal musim semi. Oke, berarti ini jawabannya adalah early spring. Oke, sekarang nomor 11. Number of generations per year. Dia menghasilkan berapa generasi dalam satu tahun itu, menghasilkan berapa generasi. Nah, kita baca lagi nih. Di sini, the latter, which multiply rapidly in early spring, produce 2 to 5 generations annually per tahun. Tiap tahun dia menghasilkan 2 sampai 5 generasi. Oke. Berarti 2 sampai 5 jawabannya. Oke, tadi sempat terhenti ya. Nah, jawaban nomor 11 itu 2 sampai 5 generasi. Oke. Lanjut ke nomor 12. Di sini juga sama di kolom preferred climate ya. Berarti artinya iklim yang cocok untuk, kalau nomor 9 untuk spesies yang dari Spanyol, 12 ini dengan dari
Afrika Selatan ya, South African Ball Roller. Oke, kita tadi udah sampai sini, kita lanjut. The South African ball rolling species being a subtropical beetle. Nah, subtropical. Oke, berarti jawabannya adalah subtropical. Ya, kita tulis di sini subtropical. Oke. Nah, udah ketemu nih. Nah, sekarang nomor terakhir, complementary species. Artinya spesies di spesies South African ini dia seringnya dibarengin sama spesies apa? Oke, kita baca ya, lanjut. Beetle prefers the climate of northern and coastal New South Wales, where it commonly works. Oke, dimana itu umumnya kerjasama ya, bekerja dengan South African tunneling species. Nah, ini jawabannya teman-teman. Berarti tunneling species. Kita tulis aja di sini tunneling. Oke. Nah, selesai kan? Kalau sudah selesai, temperate early spring 2 to 5 subtropical tunneling. Kita cek di kunci jawabannya. 9 temperate, 10 early spring, 11 2 to 5. Temperate early spring 2 to 5. Oke. 12 subtropical, 13 South African tunneling atau tunneling. Oke, subtropical dan tunneling. Oke. Berarti sudah benar semua ya. Nah, di sini inilah teman-teman kenyataan dari tes reading IELTS akademik. Itu memang dia karena keperluannya kan akademik ya. Dia dalamnya ya isinya banyak kata-kata atau vocab yang berhubungan dengan bidang ilmu tertentu gitu ya. Yang mungkin untuk sebagian orang saya familiar dengan yang ini gitu ya. Saya sudah tahu gitu ya, sudah kenal dengan kata-kata ini. Tapi buat sebagian dan untuk yang lainnya mungkin ini apa, bidang ilmu apa, kok saya baru dengar gitu loh. Dan itu bisa cukup membuat kita terintimidasi, hilang fokus, dan kita malah jadi stres gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi, maka ya itu caranya. Kita langsung lihat soalnya, udah kita langsung cari informasi spesifik, nggak usah pusingin kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Oke. Nah, ini juga yang menunjukkan kalau ternyata butuh kan kita sama materi-materi umum bahasa Inggris. Jadi kalau belajar itu memang harus sabar dan harus pelan-pelan. Nggak bisa kita main loncat ke bab yang tinggi, kita harus, karena nanti kita nggak punya dasar ilmunya, kita nggak punya pengetahuan dasar fundamentalnya, kita nggak punya. Tahu-tahu langsung belajar yang tinggi, bingung sendiri. Bahkan yang udah belajar pun ketemu soal gini juga masih bingung. Tapi setidaknya kita punya ilmu dasar yang bisa membantu kita menyelesaikan soal seperti ini. Nah, ini soal selanjutnya, soal kedua. Kalau yang tadi tentang kumbang dan beetle, nah sekarang ini tentang government subsidies to farmers, artinya subsidi pemerintah untuk para petani atau peternak lah. Nah, di sini sama saya juga terintimidasi sebetulnya. Ini saya nggak kenal, nggak begitu familiar dengan kata-kata yang ada di sini di bidang studi ini. Tapi oke lah, kita langsung coba masuk ke sini, ke pertanyaan. Pertanyaan 10-12, pilih pilihan yang benar, yang tepat. A, B, C, atau D. Oke, kita lihat yang pertama. Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion, bla 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 bla. Oke, jadi di sini penelitian yang sudah dilakukan, yang sudah selesai di 82 itu menemukan kalau ada fakta yang ditemukan di dalam kejadian erosi tanah di United States. Apa nih fakta yang ditemukan? Pertama, reduce the productivity of farmland by 20%, artinya adanya penurunan produktivitas lahan pertanian sebesar 20%. Hampir separah yang ada di India dan di Cina. Yang C itu menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan sampai dengan 20% dari lahan pertaniannya. Yang D itu dapat dikurangi dengan mengalih fungsikan tanah ke hutan
Dan meadow apa nih meadow nih? Coba kita cari ya. Meadow, meaning. Oh, padang rumput. Oke. Oke, sekarang kita lihat di sini di teksnya. Oke, kita mulai scanning. Nah, ini 82. Oke. The United States, where the most careful measurements have been done, discovered in 1982 that about 1/5 of its farmland was losing topsoil at a rate likely to diminish the soil's productivity. Jadi 82 menemukan kalau 1/5 lahan pertaniannya, lahan pertanian United States ini kehilangan topsoil, ya kan? At a rate dalam kecepatan yang ini dapat mengurangi produktivitas tanahnya. Nah, topsoil sendiri sebenarnya yang ngerti ya teman-teman pertanian, maksudnya definisinya apa dan kehilangan topsoil itu dampaknya apa, itu teman-teman pertanian yang paham. Oke, berarti di sini menemukan kalau 1/5 dari lahan pertaniannya kehilangan topsoil, dan ini bisa mengurangi produktivitas tanahnya. Jadi 1/5 lahan pertanian yang ada di Amerika itu kehilangan topsoil, dan itu bisa mengurangi produktivitasnya. Oke. Oke, sekarang kita lihat nomor 1, reduce the productivity of farmland by 20%. Reduce the productivity of farmland by 20%. Perasaan nggak ada ya kalimat 20%. Tapi tadi adanya apa sih? 1/5. Wah, lah 1/5 itu 20% ternyata. Iya. Nah, ini salah satu uniknya soal reading IELTS itu ya kayak gini. 20% dari lahan-lahan pertaniannya was losing topsoil, yang dapat mengurangi produktivitas tanahnya. Oke, ini of its farmland. Jadi 20% dari keseluruhan lahan pertanian ada di Amerika Serikat. Nomor 1 kayaknya bener ya A, tapi kita lewat dulu. Was almost as severe as India and China. Oke, enggak ya. Di sini dikatakan topsoil in India and China is vanishing much faster than in America. Jadi enggak. Jadi di India dan China malah lebih parah. Was causing significant damage to 20% of farmland. Oke, mungkin A, mungkin C. Yang D could be reduced by converting cultivated land to meadow forest. Iya gitu. Enggak ya. Jadi antara A atau C. Kalau yang A itu dia mengurangi produktivitas lahan pertaniannya. Kalau yang C was causing significant damage. Oke. Kalau yang A itu dia menyatakan gini, turun produktivitas tanah lahan pertaniannya sebesar 20%. Tapi kalau yang C menyebabkan kerusakan yang cukup besar kepada 20% dari lahan-lahan pertaniannya. Berarti yang C ya jawabannya ya. Karena di sini dikatakan 1/5 of its farmland, artinya 1/5 dari atau 20% dari lahan-lahan pertanian yang ada di United States, ya, ada di Amerika gitu ya. Oke, nomor 11. By the mid 1980s, farmers in Denmark, jadi pada pertengahan 1980, para petani di Denmark itu apa? Use 50% less fertilizer than Dutch farmers. Use twice as much fertilizer as they had. Applied fertilizer. Oke, ini menggunakan pupuk 2 kali lipat, 2 lebih banyak ya. Kalau yang C itu applied fertilizer, artinya dia menggunakan atau mengaplikasikan fertilizer much more frequently than in 1960. Kalau yang B itu dia menggunakan 2 kali lipat jumlahnya. Kalau yang C itu dia penerapannya, pengaplikasiannya itu lebih sering. More than double the amount of pesticide they use in full years. Oke, kita lihat. Pertama kita cari dulu mid 1980s, itu pertengahan 1980. Berarti kalau pertengahan kita harus cari teks yang ada hubungannya dengan 1980 sampai 1990. Coba kita lihat. Oke.
Denmark ya. Oke, nah ini Denmark nih, ada Denmark nih. Oke. Fertilizer use doubled in Denmark in the period 1960 to 1980. 1985, sorry. Oke, ini pertengahan mid 1980. Oke. Use fertilizer use doubled. Oke. Penggunaan pupuk meningkat 2 kali lipat. Penggunaannya meningkat 2 kali lipat. Jadi penggunaannya meningkat 2 kali lipat. Bukan pengaplikasiannya, tapi penggunaannya jumlahnya meningkat 2 kali lipat. Jawabannya adalah nah ini yang B ya, use twice as much fertilizer as they had in 1960. Oke, jadi dari 60 sampai ke 85 periode ini meningkat, berarti dia meningkat 2 kali lipat dari tahun awal ya, 60. Which one of the following increase in New Zealand after 1984? Jadi apa yang meningkat di New Zealand setelah 84? Kita harus cari New Zealand di sini. Nah, ini New Zealand nih. In the late 1980s and early 1990s, some efforts were made to reduce farm subsidies. The most dramatic example was that of New Zealand, which scrapped most farm support in 1984. Oke, jadi 84 dia menghilangkan dukungan support kepada pertanian. Oke, a study bla 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 bla. Oke, by a fall. Jadi berakhirnya subsidi pupuk diikuti dengan menurunnya, berarti bukan ini ya, menurun, bla 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 bla. Okay, the removal of subsidies also stopped land clearing and overstocking, which in the past had been the principal causes of erosion. Farms began to diversify. Ini menunjukkan nih, ada yang mulai meningkat. Apa? Diversify. Jadi farms itu mulai bervariasi ya, mulai untuk bervariasi. Berarti di sini jawabannya farm diversification. Oke. Jadi nomor 10C, nomor 11B, nomor 12D. Kita lihat. C, B, dan D. Oke, betul. Nah, jadi kurang lebih teman-teman seperti inilah kenyataan tes reading di IELTS. Susah? Iya. Bahkan yang sudah punya ilmu dasar pun, yaitu dia harus bisa gimana caranya menyesuaikan dengan soal-soal yang diberikan dan tipe soal yang ada. Nah, di sini yang pertama yang jelas kita harus tenang dan kita harus gunakan trik. Nah, ini juga yang menjadi salah satu alasan saya itu tidak menyarankan teman-teman yang belum punya ilmu dasar, belum kuat di General English, itu belum kuat di situ, kemudian langsung ngambil kelas-kelas TOEFL preparation, IELTS preparation. Itu saya sangat tidak menyarankan. Kenapa? Karena di kelas-kelas itu kebanyakan memang ada materinya, memang akan diberikan ilmu juga, tapi kebanyakannya nanti lebih berat ke bagaimana caranya menjawab soal. Ya kayak gini, triknya seperti apa, caranya seperti apa, tapi kan trik itu akan bisa kita pahami, cara itu akan kita bisa pahami kalau kita punya ilmunya. Jadi mending teman-teman belajar dulu Inggris dasarnya, General English, setelah itu baru ambil kelas TOEFL preparation atau IELTS preparation. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kedepannya tungguin aja video-video selanjutnya, akan saya upayakan untuk bikin pembahasan soal yang lain. Bye.